Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang akhlak, ensiklopedia akhlak. Kali ini dengan judul Al-Bisyashah. Bisyashah dalam bahasa Arab ini artinya wajah sumringah. Wajah sumringah. Menurut istilah, bisyashah itu talaqul wajhi ma'al farh wa tabassum wa husni iqbal wa lutfi fil mas'alah. Bisyashah itu adalah sikap selalu merespon positif dengan wajah sumringah, hati gembira, sikap lemah lembut, penuh persahabatan. Wah, banyak benar. Ya. Jadi ramah singkatnya. Menghadapi sesuatu itu dengan positive thinking. Wajahnya sumringah, hatinya bahagia, dan penuh dengan persahabatan. Kalau menghadapi orang, ya. Madhul bisyasa wa talaqul wajhi. Nas-nas atau teks Quran maupun hadis tentang bisyasah ini disampaikan sebagai berikut. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah bersabda kepadaku, kata Abi Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu sekali-kali merendahkan kebaikan sedikit pun. Ya. Jadi jangan menganggap remeh terhadap kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun kebaikan itu dengan menampakkan wajah yang senyum, dengan senyuman wajah. Saya ulang ya, janganlah kamu merendahkan, sekali-kali merendahkan kebaikan sedikit pun, walaupun cuma modal senyum singkatnya gitu. Ya, karena senyum ini barangkali kebaikan atau amal saleh kedua yang ringan setelah niat. Ya, kalau niat itu kan modalnya hati. Hati kan kemanapun kita bawa, nggak mungkin ketinggalan. Nah, kalau senyum modalnya wajah, begitu juga nggak ketinggalan di mana-mana kita bawa. Lain hal kalau sedekah, ya kan? Sedekah itu bisa alasannya dompet ketinggalan lah, gitu kan. Atau tadi sudah bekas belanja, dikorek-korek nggak ada. Nah, kalau muka kan tetap aja dipasang kemana-mana. Nah itu, jadi jangan menganggap remeh pahala menebar senyum. Nah, gitu. Ya, sebab itu juga membuat orang yang sedih jadi gembira. Orang lagi sedih, ketemu orang merengut, wah, bukan cocok, jadi tambah sedih. Dan akan menimbulkan prasangka biasanya. Kalau ketemu orang tuh merengut, kenapa dia ketemu saya kok merengut ini? Ada apa gitu? Nah itu yang akan menimbulkan kesan tidak baik. Ya, kalau cuma sekedar oh mungkin dia sedih. Jadi orang ketemu kita itu tidak dalam keadaan gembira, itu karena dua hal katanya.
ya, pemicunya. Karena sikap inferior dan sikap superior. Kalau sikap superior itu diartikan dengan sombong. Ya. Jadi orang ketemu kita, dia tidak sumringah. Kalau itu pemicunya superior, berarti dia menganggap kita bukan level dia. Ah, susah orang ini, ketemu sama orang ginian. Kita dianggapnya tidak selevel dengan dia. Ya, ini akan jadi masalah ketemu orang beginian nih. Males gitu. Nah, itu dia merengos. Yang kedua, timbul dari sikap inferior. Ya, inferior itu apa ya namanya itu? Lagi bermasalah dia. Ya, jadi dia inferior, malu gitu, gengsi. Ya boleh jadi dia ngutang sama kita. Wah pasti nagih nih. Nah, begitu dia tahu di ujung jalan dia melengos. Minder, sikap minder. Dia pakaiannya bagus, ya, dia mulia. Atau dia sering sholat. Orang sering sholat, jumpa di jalan dengan orang yang gak suka sholat. Kita keluar habis sholat, dia malah olahraga. Nah, ketemunya melengos. Nah, itu boleh jadi dia sadar bahwa dirinya salah. Nah, ketika kita menghadapi orang melengos, karena ada ayatnya itu dalam surat Luqman ya, pesan ayah kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, janganlah kau pelengoskan mukamu, pipimu menghadap orang. Jadi kalau kita sudah ketemu begini, jangan melengos. Tapi lain hal kalau kita posisinya di dalam kendaraan, atau kita naik motor, dia nggak sadar dia pakai helm, kan susah diciriin tuh. Sudah begini, kok diem aja? Ya dia nggak ngeliat, kita kan pakai helm. Harus sadar, begitu kita di dalam mobil, disenyumin malah nggak tahu dia. Ya jadi kita harus banyak maklum gitu, kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kalau betul-betul kelihatan, gitu, boleh jadi dia sedang bermasalah, sedang ruwet. Nah kita harus berprasangka baik ketika orang tidak merespon positif, ya, ketemu muka dengan kita, saat ketemu muka. Dari Jabir bin Abdillah qala Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu dicatat sebagai sedekah. Jadi sedekah itu berbagi pada orang lain. Kalau dibuat lingkaran itu luas. Kalau dalam bentuk uang dibagi dua, bentuk harta. Sedekah itu yang wajib dan yang sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat. Ya, kalau yang sunnah ya sedekah, disebut sedekah aja. Jadi luas lingkarannya. Sedekah itu bisa bentuk nasihat, bisa senyum, bisa memberikan bantuan moral ya. Kalau dalam bentuk materi dana ada yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib namanya zakat. Kita lanjutkan. Kullu ma'rufin, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu sadaqah. Wa inna minal ma'ruf, dan bagian dari ma'ruf, antalqa akhaka biwajhin talqin. Bagian dari ma'ruf adalah Anda menjumpai saudara Anda dengan wajah sumringah. Nah, itu bagian dari ma'ruf. Qala al-Mubarakfuri, wa inna minal ma'ruf ay min jumlati afradihi antalqa akhaka ay muslim. Menjumpai saudara Anda yang muslim, ya, biwajhin, dengan wajah, talqin, dengan wajah yang sumringah. Qala fid dalil falihin, dalam kitab dalil falihin, ay biwajhin dahiqin mustabsyirin, artinya dengan wajah setengah tertawa, tapi bukan terbahak-bahak, setengah tertawa. Ya, wa dzalika lima fihi min inasil akhil mukmin, karena itu akan menjadi hiburan. Jadi dia sedikit ringan ketika melihat saudaranya menemui dia dengan senyum gitu kan. Jadi dia tidak ada prasangka.
Wadaf'il iyash, dan akan menghilangkan keterasingan. Ya, contohnya kita mengamati seorang, ini siapa ya, ingat-ingat lupa ini siapa. Dia senyum, Pak, gitu. Itu hilang tuh. Hilang anunya, was-wasnya. Atau kita nggak kenal sama dia ini penjahat, copet apa orang baik. Dia senyum, Pak. Pasti dia nggak niat copet. Orang nyopet biasanya jarang senyum apa gimana ya. Pokoknya akan menghilangkan kecurigaan. Makanya kalau kita dicurigain orang, dilihat terus, Pak, Assalamualaikum, Pak, pasti dia melengos, langsung hilang. Oh, apa kabar? Ya, daripada diliatin aja. Kita juga nggak mengerti kenapa sih ngeliatin saya. Daripada begitu, apa kamu lihat-lihat? Jangan. Nah, daripada begitu, Assalamualaikum gitu. Ya. Seperti nanti diceritakan oleh seorang Hisham bin As, saudara dari Amr bin As. Nah, beliau itu ketika mau hijrah sempat ditahan oleh Abu Lahab, dicegat gitu. Lalu hartanya dihabisi lah pokoknya. Kamu kaya kan dari Mekah, ya. Jadi kamu nggak boleh bawa kekayaan untuk menjumpai Muhammad. Lalu dia serahkan semua kekayaan, baru dia boleh pergi. Di akhir perjuangannya, dia ikut perang bersama kakaknya Amr bin As. Dalam perang itu, musuh melakukan strategi dengan mengepung umat Islam menggunakan parit yang dibakar. Jadi berkobar-kobar. Nah, kemudian si Hisham bin As ini mengambil inisiatif tidak akan bisa mengalahkan musuh kecuali melompati parit itu. Tapi malang, kudanya ini nggak cukup jauh gitu sampai ke sana. Jadi dia jatuh ke parit itu, terbakar. Amr bin As sebagai kakaknya melihat dan membiarkan adiknya begitu. Ayo kita. Maka si tubuh mayat Hisham bersama kudanya dijadikan powotan. Jadikan jembatan. Jadi dengan menginjak itulah orang-orang nggak akan kebakar. Jadi untuk bancikan gitu loh. Sana. Ya untuk lompatan. Akhirnya musuh kalah. Setelah kalah, Amr bin As menangis, memungut serpihan-serpihan tubuh adiknya. Ternyata aku dikalah oleh kepahlawanan. Dia ambil, sedih dia. Engkau telah syahid mendahului aku. Ternyata aku kalah. Nah, begitulah sepotong ya dari Hisham bin As. Nah, kita lanjutkan. Wa qala fi dalil wa daf'al iyash anhu wa jibrin khatirhi, serta akan menutupi kegundahan. Jadi kalau kita menjumpai teman kita lagi sedih, kita sumringah, ya, apalagi memberi respon positif, apa yang kita punya kita bagi, entah itu nasihat, entah itu cerita, dia akan terhibur. Wa bidzalika yasulu ta'lif al-matlub bainal mu'minin, sehingga terjadilah taklif, ya. Jadi tambah apet ceritanya, ya. Tambah jinak. Karena kita ramah, maka orang akan dekat dengan kita. Akan menumpahkan isi hatinya, akan curhatan, ya. Ini akan mengurangi beban hidup. Sebab manusia kan begitu, manusia itu makhluk sosial, dia nggak bisa sendiri. Untuk bisa mengurangi beban yang ada di dalam hati dia harus ada teman curhat. Kan? Maka akan sangat menderita kalau kita di rumah udah anak nggak ada, istri duluan. Berat itu. Berat sekali. Mau ngomong sama tembok salah,
itu kan sendirian. Apalagi kita tidak punya hobi baca buku. Artinya melampiaskan hal-hal yang positif apa gitu. Dan itu bisa jadi ya, kita mengalami seperti itu pada saat-saat tertentu ya, pada beberapa orang. Wa qala aidan ay mutahalil bil bisyri wal ibtisam li ana zahir inwanul batin. Karena yang zahir itu menjadi ciri yang di batin kita. Kalau kita menghadapi seorang dengan perangat perengut, ini artinya dia kurang responsif gitu, menerima kita. Ya apalagi pedagang kan harus ramah. Hanya karena merengut, pelanggan bisa memilih orang lain. Wah, kok melayani orang kok duduk-duduk saja, saya datang diam aja. Kan? Kurang responsif. Tapi kalau yang responsif, yang pandai, maka yang tadinya nggak beli bisa jadi beli. Yang tadinya niat satu jadi dua, itu kan? Nah, itu yang pinter, yang frontliner, yang suka di depan toko itu. Promotion ya, tukang promosi. Nah, mana yang ini bagus, udah selesai ya udah ambil satu. Ini juga bagus. Milih lagi. Iya benar itu tambah dua. Ininya enggak. Gitu. Jadi kita tetap harus merespon positif hidup yang Allah berikan. Ya jumlah jamlehnya kata orang itu. Hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Betapapun kita pahit. Ya, jadi tidak boleh kita bunuh diri. Utang banyak. Uang nggak ada, persediaan juga nggak ada, lalu kita bunuh diri. Itu bukan keputusan yang bijaksana. Tidak akan menyelesaikan masalah. Dari Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar, tabassum kamu, sumringah wajahmu pada menghadapi wajah saudaramu. Ya maksudnya papasan ya. Laka sadaqatun, itu sedekah untukmu. Bernilai sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkarin sadaqatun. Begitu juga kamu menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar juga sedekah. Wa irsyaduka rajul fi ardid dhalal, kamu menunjukkan orang yang sedang kebingungan di jalan, menunjukkan arah yang benar, adalah sedekah. Tapi jangan disesarin. Ya. Semestinya ke utara, dia bilang ke selatan. Sono. Jadi orang yang muter-muter. Wa basaruka li rajul ar-radi'i al-basar laka sadaqah. Dan Anda menuntun orang buta ya sampai ke tempatnya adalah sedekah. Wa imatataka hajar awasyauka wal azma anit tariq, dan kamu menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang yang akan mengganggu orang di jalan, anit tariq laka sadaqatun, bagimu adalah sedekah. Jadi amal kebaikan ini banyak benar. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaq. Begitu juga Anda memenuhi wadah saudaramu adalah sedekah. Pantesan ya, kalau kita haji itu orang lagi ngantri jam-jam, kita di belakang. Begitu dia penuh, tempat kita yang diambil. Kita di belakang nih, dia ngocor itu. Begitu penuh, dia ambil punya kita. Gitu. Nah, ya, itu satu bentuk kebaikan. Saya malah mengatakan, kalaulah umat Islam berperilaku seperti jamaah haji, kayaknya foto ini cepat ini. Satu saat terlihat orang kebingungan setelah dia umroh selesai, cari gunting. Ada 10 orang nawarin gunting. Saya aja. Maksudnya kepengen, iya gitu maksudnya, cari pahala. Wah kalau begini demen ini.
Ya, lalu ada mobil box. Gitu kan? Majanan, lillah, lillah. Kalau di sini kan obral gitu kira. Ini mah obral sedekah ini. Kan jarang ada mobil box di kita di sedekah gitu lah di jalanan. Buka terbuka sampai habis. Ayo ke sini manggil. Kalau di sini paling nggak kan obral gitu tuh. Ya, penurunan harga. Kalau ini mah gratis. Dan itu kalau bukan bekas itu, isinya makanannya betul-betul enak gitu. Jadi bukan yang sudah kadaluarsa, bukan. Ini yang betul-betul qualified. Nah ini saya ngebatin aja. Wah, kalau perilaku umat Islam begini nih, semuanya ini, wah cepet foto ini. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya, tergila-gila berbuat amal saleh gitu. Tergila-gila beramal saleh, mencari pahala. Begitu orang lagi sa'i garuk-garuk, no, jangan itu batal nanti. Ya, saya juga tahu, tapi kalau gatel bagaimana? Ya kan? Maksudnya rambutnya jangan rontok. No. Ya gatel gimana? Namanya gatel kan bikin malu kan? Gatel kan malu-maluin sebenarnya kan? Dimanapun pasti dikorek kalau udah gatel. Ya, maksud dia itu memberi peringatan. Jadi saudaranya yang akan melakukan kemungkaran dia langsung stop. Yang pengen kebaikan dia dukung. Wah, luar biasa sekali. Ya itu. Jadi dia lagi ngocorin air zam-zam, kita di belakang. Begitu dia penuh, dia langsung ambil punya kita yang kosong, dia berikan. Begitu ada jerigen, saya ambilin. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan. Wah, demen benar begini. Nah, makanya saya ngebatin, kalaulah umat Islam itu perilakunya seperti orang haji itu, cepat futuh nih. Ya kan? Mau gara-gara untuk sholat berjemaah, mereka sudah datang ke masjid 2 jam sebelumnya. Sudah datang ke masjid. Kita mah nggak sampai 2 jam, paling berapa menit aja pada nggak mau. Males. Makanya saya ngebatin, wah kalau cepet begini, cepet futuh. Jadi singkatnya itu mereka tergila-gila amal kebaikan gitu singkatnya. Ya, seperti orang Jepang kan tergila-gila kerja. Kayaknya nggak capek tuh, kerja gitu. Tapi ada hasilnya ini, kerja nggak ada hasilnya. Ya. Nah kita lanjut. Qala ba'du ulama, ilqa sahibal hajat bil bishr. Sebagian ahli hikmah mengatakan, temuilah orang yang punya hajat dengan wajah gembira. Ya. Fa in adimta syakarahu. Jika kamu tidak ada, kamu gak punya, maka bersyukurlah. Lam ta'dim udrahu. Paling tidak kamu bisa mendengar ceritanya. Jadi kamu kalau nggak bisa ngasih, paling nggak kita bisa meringankan bebannya. Ya, kalau kita lagi makmur, mestinya masjid kita ini bekerja sama dengan rumah sakit. Tuh, ya. Kita menjadi penghibur. Karena menghibur orang sakit kan bentuk sedekah. Nah, itu sudah digagas oleh agama lain. Sudah digagas. Jadi mereka memberikan, ya kalau agama lain memberikan karangan bunga. Semoga Tuhan meringankan penderitaan Anda dan sebagainya. Nggak kenal nggak apa. Ini kan jarang terjadi. Nah kita kalau lagi pikirannya nggak ruwet, mungkin tertarik begitu tuh. Kalau lagi ruwet, boro-boro saya mikir saya aja ruwet. Gitu. Karena sekarang tuh rata-rata ruwet. Tapi itu sekali lagi ketika kita menghadapi menjelang musibah, nggak ada yang ingat Allah itu. Pemimpin-pemimpin, marilah kita ingat Allah. Meningkatkan banyak ibadah. Semoga Allah bisa menghalau apa yang kita takutkan. Itu kan? Allah kan punya kekuasaan. Jarang yang menyerukan itu, mengatasnamakan Allah. Jarang. Selalu angka-angka yang dia hadirkan.
Sehingga kita bertambah nyesek. Qila lil Auza'i rahimahullah, maka ramatud daif qala talaqul wajhi wa tibul hadis. Kata Auza'i, pernah ditanya Imam Auza'i, apa pemuliaan terhadap tamu? Apa hak tamu? Hak tamu adalah talaqul wajhi, wajah yang sumringah, ucapan yang santun. Jadi ucapannya itu harus lembut, jangan sampai menyakiti. Ya. Qala Ibnu Hibban, al-bisyasa idamul ulama. Kata Ibnu Hibban, seorang pakar hadis ya, sumringah itu adalah idamul ulama, menunya ulama. Sudah menjadi menunya ulama. Ya. Wasajiatul hukama, serta akhlak seorang yang bijak. Li'anal bishra yutfi'u naral mu'anadat. Karena sikap sumringah ini akan memadamkan api permusuhan. Api keingkaran. Tadinya dia mau bertengkar. Nah, tapi kalau kita hadapi dengan sumringah, ya, maka padam niat seperti itu. Wa yahrik haijanul mubaghadah, serta akan membakar gejolak marah, akan memadamkan maksudnya api gejolak marah yang tadinya jadi mau marah karena dia senyum hilang. Ya. Wa fi tahsinun minal baghi, dan menjaga dari orang yang ingin berbuat jahat. Kan? Jadi kalau kita ramah, maka orang yang punya niat jahat pun membatalkan kejahatannya. Wa min jatun minas sa'i, serta akan menyelamatkan orang-orang yang di jalan. Jadi kalau kita bertemu dengan di jalan, kan banyak ketemu orang asing ya, yang kita tidak kenal. Mereka akan menyambut dengan ramah. Wa qala Abu Ja'far al-Mansur, inna in ahbabta ayyaksira sana al-jamil alaika minas sana minan nas bi ghairi na'il. Ya, fa'alqihim bi bishri hasan. Jika Anda ingin pujian dari banyak orang ya kepadamu, tanpa ada susah payah, maka sambutlah mereka dengan senyum. Nah ini tadi saya sampaikan, modalnya nggak banyak, cuma muka saja, pasang muka dan sikap yang responsif. Dan ini walaupun ini terlihat sederhana, ini sangat berarti ini untuk pedagang-pedagang ini yang melayani masyarakat. Kita hidup kan nggak bisa sendiri. Apa keuntungan atau faedah dari bisyasah, sikap ramah seperti ini? Maka di sini sebutkan paling tidak ada 5. Pertama, talaqul wajhi tubashir bil khair wa yaqbalu asaibian nas wal wajul ubus sabau nufrah, akan membuat orang lain itu mendekat. Ya, wajah sumringah itu akan membuat orang mendekat. Yang kedua, mahabbatullah azza wajal, Allah akan lebih cinta pada kita. Karena Allah dalam sebuah hadis disampaikan, innallaha yuhibbut talaqal wajhi. Allah menyukai orang yang ramah. Wala yuhibbul abus. Dan Allah tidak menyukai orang yang perangat-perengut. Ini menurut ahli-ahli kesehatan, orang yang senyum, muka senyum, itu akan merelaksasi saraf-saraf wajah katanya. Akan merelaksasi saraf-saraf wajah. Sementara orang yang merengut, ini akan menarik saraf wajah. Sehingga akan mempercepat penuaan. Nah, itu katanya. Makanya itu awet muda kata orang bilang. Ya, kalau kita awet tua. Jadi murah senyum itu membuat kita terlihat ceria. Berbeda dengan umurnya. Umurnya sekian tapi kayaknya bukan segitu umurnya karena dia mudah senyum. Tapi kalau perangat lebih terlihat tua. Nah, jadi itu akan mendekatkan pelanggan ya. Jadi kalau kita menjadi pedagang itu akan
lebih banyak lagi. Nah ini, mempunyai daya tarik tersendiri. Senyumlah, mumpung masih bisa. Ya kan? Sampai pun mati Rasulullah tersenyum. Ya, sebab senyum orang yang baik, artinya orang baik itu selalu berakhir dengan senyum karena dia diperlihatkan bidadari dan semua fasilitas surga. Sehingga kesakitan dalam sakaratul maut itu terbayar. Orang sakit gak ada hiburan, tambah, gitu kan? Udah sakit, makanannya gak enak, pelayanannya kasar, wah udah dunia kiamat deh. Itulah menyebabkan pasien COVID cepat mati. Katanya itu percepatan kematian itu bukan karena dari sisi sakitnya, pelayanannya itu. Karena kan dia nggak boleh deket, masa pakai tongkat, kurang ajar kayak saya Guantanamo. Itu yang dia sedih. Dia lihat kanan kirinya begitu semua, nggak boleh bicara, kan harus sendiri kan? Itu penderitaan itu yang membuat orang mempercepat sakit. Terus dosisnya dosis keras, karena penyakit keras, dosisnya ditingkatin. Oh tambah ini, nggak ada ampun. Nah kita lanjutkan. Yang ketiga, talaqul wajhi li dhaif min ikrami mati bil hadis inda dukhul wa khuruj alal maidah. Wajah yang ramah, sumringah, itu bagian dari memuliakan tamu. Ya. Rasulullah kan pernah menyampaikan, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, salah satu bentuk pemuliaan itu adalah wajah sumringah. Ya, jadi terlihat cekatan dia, responsif. Jangan kayak males gitu. Jadi tamunya prasangka, kenapa ini orang ini? Oh, udah nggak lagi-lagi lah. Ya. Jadi dia akan kecanduan. Waqad qila inna min adal mudif ay yakhdhima adyafahu wa yadhharu lahum al-ghina wal basit fi waji. Faqad qila al-bisyasa khairun minal qira. Nah, ada yang mengatakan salah satu bentuk, ya, pelayanan terhadap tamu adalah memberikan keramahan. Tapi yang paling menentukan dari perilaku terhadap tamu itu yaitu sumringah, bukan hidangan. Bayangkan hidangan kalau disajikan dia perangat-perengut. Ya, beda dengan hanya diberi secangkir teh, tapi dia sumringah. Itu beda. Tapi kita harus tahu soal tamu-tamu ini, demi menghormati yang menjamu, kita juga harus cicipin. Udah disediain nggak dicicipin, kecuali yang ada kemasan. Ya, kalau yang terbuka itu kalau bisa dicicipin. Jadi kalau sampai jamuan itu habis, dia menyantapnya dengan lahap, maka yang menyediakan juga senang gitu. Sama dengan istri kita, udah capek-capek masak, disenggol juga enggak, ditulit aja enggak. Kan dia kesel gitu. Saya udah capek menyiapkan makanan itu mulai dari motongnya. Kalau pisaunya nggak tajam diasah dulu kan. Motongnya, bentuknya kadang-kadang bagaimana yang dia suka, apa segitiga, apa bulat gitu kan sudah dirancang gitu. Ya, bumbu-bumbunya dijadikan jadi satu, udah capek itu. Dicicipin juga enggak. Jadi tidak mengapresiasi karya seseorang. Itu kan? Nah, maksudnya kita mengapresiasi jasa dia, karya dia, kita hargai. Makanya kenapa istri kita itu sangat senang dikasih uang. Jangan buruk sangka, saudara. Karena dia melihat uang itu sebagai sertifikat. Ngarang aja. Tapi begitu psikologi. Mungkin kita akan mengira ucapan saya itu, itu hanya sekedar basa-basi. Contohnya begini. Menurut penelitian, saudara, ini ilmu ya, jadi ini memandu ibadah dengan ilmu. Kalau saudara nggak percaya, ada kejadian
seorang istri gajinya lebih tinggi dari suaminya. Contoh, istrinya manajer, suaminya satpam. Gaji suaminya katakanlah 4 juta. Istrinya 40 juta. Pertanyaannya, apakah istri yang seperti ini masih menginginkan pemberian dari suaminya? Ya, saudara jawab. Jawabannya iya. Kan dia sudah punya cukup, lebih dari cukup. Karena dia melihat pemberian dari suaminya itu sebagai sertifikat, penghargaan, bentuk apresiasi. Walaupun dia hasilnya sedikit, dia masih ngasih juga. Dia senang. Walaupun itu tidak ada apa-apanya. Tuh, jadi itu menurut penelitian, saudara. Ini tentu ditanya survei kepada perempuan. Semuanya begitu. Saya tanya begitu. Ibu-ibu. Jadi kalau kita sudah kerja capek itu, dikasih itu, dia seakan-akan mengapresiasi. Oh, berarti kerja saya itu diterima gitu. Kalau ibarat proyek, approve. Ya kan? Kalau sudah begini kan nggak cair itu. Padahal begitu kan? Harus setuju. Nah, itu. Jadi sebagai tanda kita meng-ACC gitu, merespon positif terhadap kreativitas istri, buktinya itu dengan pemberian. Sertifikat. Terutama yang merah itu. Itu berarti apresiasi dengan nilai 100 gitu tuh. Gitu kan? Nah kalau Anda menilai 75 berarti biru. Nah, ini dikasih warna itu oleh pemerintah kan supaya Anda ngerti. Kasih yang merah. Nah itu, menurut penelitian begitu. Jadi bukan menurut prasangka, bukan. Ini penelitian. Ya kalau nggak percaya, tanyalah. Dia senang itu, karena itu bentuk apresiasi. Ya sebaliknya, kalau kita tidak mampu memberi, paling tidak ucapan terima kasih. Pernahkah kita secara jujur terima kasih mengucapkan? Jarang itu seorang suami. Sama orang lain mengasih sedikit itu terima kasih. Jadi kan namanya tidak adil, kan? Yang ketiga, sudah tadi ketiga, keempat sekarang. Yuk takaluful bishri wat talak wat tajrum ubus wat taktib minal wasail mu'ina ala iktisabil akhlaqil hamidah. Kita mempunyai beban, ya, artinya mengkondisikan supaya tersenyum, supaya sumringah, padahal kita lagi galau. Kan boleh jadi si sohibul hajatnya galau, banyak pikiran. Tapi kita menjelmakan diri kita ini supaya sumringah. Ini kan namanya taklif, pembebanan. Sehingga pantas Allah memberi pahala. Karena ada usaha gitu. Ya, jadi dia sebenarnya susah, lagi susah. Beras habis. Ya, makanan juga habis. Tagihan banyak datang. Beban juga banyak. Kan kacau nih di pikiran. Rezeki belum kelihatan. Bisa ketutup apa enggak? Ya kan? Nah, tamu datang. Kan bikin ruwet ini. Tapi kita berusaha menampilkan diri kita ini dengan gagahnya. Ya, begitu yang pernah ditampakkan oleh sahabat. Kamu sediain, kata seorang suami, sediain makanan nih, tamu mau datang. Wahai suamiku, makanan kita hanya cukup buat anak-anak. Buat kita pun gak cukup, bagaimana dengan tamu? Udah kasih dia aja. Maka didramatisir. Ketika tamunya mau nyantap tuh, listrik dimatiin, lampunya, semua ditiup. Waduh, minyaknya habis katanya. Iya, makan dulu lah makan. Nah, mereka kelontrang sebenarnya kosong. Dia menyibukkan diri seperti orang makan. Nah, begitu udah selesai tamunya, baru dia berusaha menghidupkan lampunya. Maka prasangka dari tamu ini, si pemilik rumah itu makan. Walaupun dia sembunyikan amal soleh,
Paginya Rasulullah menjumpai orang itu. Allah tertawa menurut sikap kamu semalam. Begitu, tuh kebadek sama Rasulullah. Bayangkan bagaimana kita nggak hormat pada Rasul. Paginya langsung ditegur. Allah tertawa melihat drama kamu semalam. Padahal nggak tahu nggak apa Rasulullah. Ketemu Rasulullah ngomong begitu. Itu sikap yang positif. Rasulullah sambut. Semoga engkau mendapat pahala besar. Ada yang berkreatif. Setelah Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Gitu kan? Selesai sholat Rasulullah negur. Tadi siapa itu yang ngomong itu tadi? Siapa? Wah, sahabat sudah ketakutan. Wah, lancang saya ini, latah ini. Makanya dia ngomong, latah ya Rasulullah. Dia kira kan Rasulullah akan marah gitu kan. Mereka gugup mendengar ini apa yang terjadi. Rasulullah memberikan testimoni apa nih? Kesaksian apa? Kenapa ya Rasulullah? Saya melihat setidaknya ada 30 malaikat mencatat ucapan itu. Waduh, betapa gembiranya. Setidaknya ada 30 malaikat mencatat ucapan itu. Hamdan katsiran mubarakan fihi. Makanya itu kemudian dimasukkan di dalam maksurat. Itu ucapan sahabat yang di-ACC oleh Rasulullah kan. Sama dengan Bilal. Satu saat Bilal ditegur Rasulullah. Bilal, kamu ngerjain apa sih? Kok saya melihat terompah kamu ada di surga? Di belakangku suara terompahmu. Apa amal soleh yang beda dengan orang lain yang kamu kerjakan? Kebiasaan apa? Oh begini ya Rasulullah. Setiap saya wudhu, selalu saya sholat 2 rakaat. Habis wudhu saya selalu sholat 2 rakaat. Oh begitu, pantas itu. Nah itu kemudian inilah yang kemudian dijadikan apa? Kesunahan gitu kan. Walaupun bukan dikerjakan oleh Rasulullah, oleh sahabat, tapi mendapat legitimasi. Ini oleh orang lain disebut sebagai ini bid'ah kok nggak dilarang oleh Rasulullah. Bukan, itu bukan bid'ah. Karena mendapat legitimasi. Kalau sekarang kan Rasulullah tidak ada. Jadi kalau kita membuat model-model baru, apa bisa diterima oleh Rasulullah? Rasulullah sudah tidak ada. Kalau di zaman dulu kan, oh pantesan malaikat sudah mencatat. Berarti di ACC. Sama dengan Khandaq yang dirumuskan oleh Salman Al-Farisi. Salman bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau menempatkan kami di sini, ini berdasarkan wahyu atau pilihan kau sendiri? Kenapa kami ditempatkan di sini? Oh, ini menurut saya. Kalau saya punya pendapat lain ya Rasulullah. Kita jangan pernah jauh dari sumur. Kita nggak boleh jauh dari sumur, sebab satu saat kita butuh air, kalau kita jauh ini akan banyak yang kena musibah nih. Wah benar juga nih. Ayo kita ke sana aja. Jadi akhirnya mereka perang dekat sumur. Lah musuh karena sumurnya direbut sama kita, ya kehausan di sana. Menanglah kita. Nah ini salah satu strategi ya, ijtihad dari sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah walaupun dia connect dengan Allah, itu tidak mentang-mentang, kamu tahu apa sih? Sok tahu kamu. Saya ini kan kontak dengan Allah ini. Enggak begitu beliau. Ya. Beliau juga mengapresiasi pendapat-pendapat sahabat. Kemudian apa ruginya? Tidak sumringah. Ruginya apa? Kalau tadi kan untungnya. Pertama, ya. Istisyaru ajri alladzi ratahu syari' ala bisyasa wa husni mulaqatil muslimin. Nah, kita tidak akan mendapat pahala. Ya, ruginya kalau kita tidak ramah ya.
Kita kehilangan kesempatan maksudnya. Padahal itu kan ringan. Ya, modalnya cuma sikap. Dan bisa dilakukan semua orang. Yang kedua, ittiba'u hadi Nabi waladzi kana bisyasa khalquhu khuluquhu wa 'allamaha li ummati biqauli alaihi salatu wassalam. Kita tidak mengikuti petunjuk Nabi. Artinya dengan kita tidak ramah, berarti kita tidak meneladani Nabi. Karena Nabi sudah mencontohkan. Ya. Yang ketiga, adamu ayah. Yang ketiga, bughdun nas wa karahiyatil khair lahum. Orang-orang akan semakin menjauh, tidak suka pada Anda, sedikit demi sedikit. Ya, karena pelayanan kita yang kurang ramah. Lawan dari ramah adalah marah. Muka marah, bukan muka ramah. Ramah itu adalah ucapan bangsa Indonesia untuk rahmat. Rahmat di Indonesia kan dengan ramah. Ramah lingkungan, ya. Rahmatan lil alamin itu ramah lingkungan. Jadi dengan kita tidak ramah, maka kita tidak meneladani Nabi. Yang ketiga, kita akan membuat orang nggak suka dengan sikap kita. Yang keempat, ada mustisari ajri. Tadi sudah disebut. Yang keempat ini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Padahal itu modalnya kecil. Ya, tadi saya katakan mungkin amal soleh yang paling murah, niat. Ya, niat itu sudah dapat pahala. Kita datang ke masjid, tujuannya ngaji. Karena ada sesuatu, penceramahnya nggak datang. Nggak usah kesal. Itu artinya kita sudah dibayar walaupun nggak kerja. Alhamdulillah. Saya nggak ngaji lagi dapat pahala. Karena sudah ada niat. Ya kan? Nah, begitu juga. Contohnya itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik struktur. Tsumma radatnahu asfala safilin. Nanti kami akan kembalikan ke titik terendah. Jadi manusia kan mulai dari kanak-kanak naik, kualitas terus sampai sempurna. Katanya umur 40. Sesudah 40 mulai berkurang. Kurang pendengarannya, kurang penglihatannya, kurang rasanya, kurang sensitif dan sebagainya. Tapi di situ dicabut illal ladzina amanu wa amilus salihat. Itu berlaku tidak kepada orang beriman dan beramal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Kenapa dengan adanya orang beriman dan beramal saleh ini dikecualikan? Padahal orang iman dan amal soleh kan juga sama proses penuaan, gitu kan? Karena dia punya niat. Satu-satunya yang mengcover ayat ini adalah niat. Karena penuaan, ketidakmampuan, keuzuran, sakit itu tidak diniati oleh orang Islam. Jadi artinya kalau satu saat kita sakit, uzur tidak bisa lagi sholat berjemaah ke masjid, padahal itu menjadi kegiatan rutin kita, maka tetap dicatat sama. Kenapa sama? Karena niatnya ke masjid. Kenapa kita bisa mendapat hidup kekal di akhirat, di surga, insya Allah. Padahal umur kita paling lama 100 tahun, itu pun jarang yang mencapai. Nah di sana kan abadi, tidak hanya 100 tahun, tidak pernah berakhir. Ini kan nggak sebanding. Ya, jawabannya adalah niat. Karena kita berumur sekian, kita tidak berniat. Kita niatnya terus. Kalau Allah tetap berikan, kita akan terus hidup. Karena kita tidak menghabisi hidup kita dengan bunuh diri. Jadi artinya kematiannya bukan kelakuan kita, bukan kita yang mau. Jadi kalau Allah hidup 1000 tahun pun untuk kita tetap akan jalan. Ya, itu.
Terus apa saja yang menghalangi sikap ramah? Apa saja yang bisa mendukung ya? Apa saja yang mendukung kita bersikap ramah? Satu, adanya kesadaran tentang pahala. Ya, kesadaran bahwa bersikap ramah itu akan membuahkan pahala. Jadi kita sadar, ya, itu pemicunya. Yang kedua, ittiba'u hadyin Nabi, meneladani Rasulullah. Dengan kita bersikap ramah, kita meneladani Rasulullah sebagai teladan hidup kita. Yang ketiga, hubbun nas yaj'aluka tabasyu fi wujuhihim. Kita akan banyak mendapatkan banyak teman. Banyak teman akan meringankan hidup kita. Ya kan? Kita ada masalah, kendaraan kita rusak, terkenang kita. Wah, saya punya teman montir, ke sono enak. Atau kita di jalan kita tinggal telepon, tolong sih motor saya mogok. Nah, karena banyak teman. Karena kita ramah pada mereka, dia ringan tangan untuk membantu kita. Yang keempat, takhalus minas sifati dzamimah. Kita akan bebas dari sikap-sikap yang tidak terpuji. Yang kelima, at-ta'awud, tentu saja hidup kita menjadi lebih ringan. Kita bahagia. Nah, dengan menebarkan keramahan, orang akan menyambut kita dengan bahagia, kita turut bahagia. Kalau kita sering bahagia, maka umur kita panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Baiklah, hadirin hafizani wa hafizakumullah, demikian kajian pagi ini. Semoga menginspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi generasi anak-anak kita dengan hadiah masa depan yang cerah, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.